Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Anak soleh, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pembelajaran kita, mari kita buka dengan sama-sama membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik, hari ini kita masuk materi tentang kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini adalah bercerita tentang 7 orang pemuda yang menyelamatkan keimanan mereka dari seorang raja yang kejam. Sebagaimana biasanya kaum sebelumnya, kaum terdahulu ketika sepeninggal Nabi mereka, kebanyakan juga mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah berhala. Berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi ini, di saat itu hiduplah seorang raja. Seorang raja yang memerintah dengan kejam yang bernama Decius atau Decianus. Sang raja ini memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala. Dan dia juga berpatroli berkeliling untuk memastikan apakah rakyatnya ini mengikuti perintahnya menyembah berhala atau tidak. Di zaman Raja Decianus ini ada 7 pemuda yang masih taat dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mereka ini adalah Maxalmina, Martinus Castonus, Bayranus, Danimus, Yatbonus, dan Tamlika. 7 pemuda inilah yang berlindung di gua atau yang disebut dengan Ashabul Kahfi, yang berarti pemilik gua. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Wa rabbatna 'ala qulubihim idz qamu faqalu Rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Laqad qulna idzan syatata. Yang artinya bahwasanya kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Ayat 14-nya. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak akan menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. 7 pemuda ini yang tidak mau menyembah berhala kemudian berdiskusi. Jadi kisah ini ketika mereka dipanggil oleh Raja Decianus ditanya, kenapa engkau tidak mau menyembah berhala atau Tuhan yang pada umumnya disembah oleh rakyat negeri ini? 7 pemuda ini kemudian mereka menjawab dengan jawaban diplomatis, bagaimana kami menyembah Tuhan sementara kami sudah punya Tuhan? Kemudian Raja Decianus, kalau begitu saya kasih kalian waktu, berpikirlah. Kalau seandainya kalian sudah selesai, maka datanglah menghadap untuk memutuskan. 7 pemuda ini kemudian berdiskusi. Mereka tidak mau menyembah berhala. Dan dari diskusi mereka inilah mereka mencapai satu kesepakatan, yaitu untuk meninggalkan kampung halamannya, mereka menuju tempat persembunyian mereka di sebuah gua demi menyelamatkan keimanan mereka. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka diikuti oleh seekor anjing. Anehnya lagi, walaupun anjing tersebut diusir, dia tidak meninggalkan mereka. Hingga pada akhirnya diizinkanlah anjing tersebut ikut dalam perjalanan mereka. Nama anjing tersebut adalah
mereka sebut Kitmir. Setelah mereka bersembunyi dan sang raja, Raja Dicyanus, mengetahui bahwa 7 pemuda ini telah menghilang, Raja Dicyanus sangat marah. Dan kemudian dia memerintahkan pasukannya untuk menangkap pemuda tersebut. Saat pasukan Dicyanus ini kemudian mereka tiba di gua tempat persembunyian mereka, setelah mereka lama mencari, Allah Subhanahu wa taala menjadikan 7 pemuda ini tersebut tertidur nyenyak dan tidak berpikir sedikit pun, seperti orang yang sudah meninggal. Peristiwa inilah yang pada akhirnya dilaporkan oleh tentara atau pasukan Raja Dicyanus kepada sang raja. Mereka mengatakan bahwa 7 pemuda tersebut sudah meninggal. Raja kemudian mengabadikan, kemudian memerintahkan kepada mereka, kepada tentaranya, agar gua tempat persembunyian 7 pemuda tersebut ditutup dan dijadikan sebagai kuburan bagi mereka. Anak soleh dan soleha, kejadian ini dicatat oleh 2 pemuda yang masih kerabat Raja Dicyanus. Jadi walaupun Raja Dicyanus ini sangat kejam, tetapi ada saudaranya juga yang simpati kepada nasib 7 pemuda yang bersembunyi di dalam gua ini. Mereka kemudian mencatat pada sebilah papan timah tentang kejadian ini. Kedua pemuda ini kemudian juga disebut dengan Ashabul Raqim atau pemilik papan timah. Allah Subhanahu wa taala menidurkan 7 pemuda atau penghuni gua ini dalam waktu yang sangat lama. Setelah mereka terbangun, mereka sendiri kurang yakin tentang lamanya mereka tidur. Salah seorang dari mereka yang bernama Tamlika ini kemudian diutus untuk pergi membeli makanan di pasar. Mereka menyuruhnya agar berhati-hati mencari makanan yang baik, yang halal, supaya keberadaan mereka ini juga tidak diketahui oleh Raja Decius atau Dicyanus. Sesampainya di pasar, Tamlika bingung melihat suasana pasar yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dan anehnya lagi, ia lebih kaget ketika mengeluarkan uang. Dan uang tersebut dikatakan sudah tidak laku lagi atau sudah kuno. Anak soleh dan soleha, akhirnya Tamlika ini diajak untuk menghadap sang raja. Dia juga dalam keadaan bingung, takut. Ternyata mereka menyampaikan bahwa yang memerintah sekarang ini bukan lagi Raja Decius atau Dicyanus, melainkan raja yang lebih ramah dengan rakyatnya, yaitu Raja Baidarus. Akhirnya kemudian Tamlika menceritakan tentang dirinya dan teman-temannya. Saat itulah kemudian seisi istana terkejut. Raja Baidarus kemudian menyebarkan berita ini ke seluruh pelosok negeri. Dan dia menceritakan bahwa raja yang memerintah sewaktu mereka hidup itu adalah Raja Decius atau Dicyanus. Dan dia sudah meninggal 309 tahun yang lalu. Kemudian dengan adanya kisah ini, para penduduk negeri ini mereka semakin beriman, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menidurkan 7 pemuda selama 309 tahun. Selanjutnya anak soleh dan soleha, kita lanjut kepada LK. Dari kisah tadi, dari penjelasan Ustadz tentang kisah keteladanan Ashabul Kahfi,
sebelum masuk di LK, ada beberapa yang Ustadz simpulkan bahwa perjalanan atau kesepakatan yang ditempuh oleh 7 pemuda tadi, mereka bersembunyi ke dalam gua, rela meninggalkan kampung halamannya. Mereka tujuannya adalah tidak lain, mereka mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini tetap konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, dengan adanya kisah tadi dapat memberikan ibrah kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala jika ingin menolong seorang hambanya. Oleh karena itu, dalam berusaha sudah seharusnya kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Sesukses apapun usaha kita, itu karena merupakan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada tugas yang pertama, apa yang dimaksud dengan Ashabul Kahfi? Nomor 2, mengapa 7 pemuda Ashabul Kahfi rela meninggalkan kampung halamannya dan bersembunyi di sebuah gua? 3, apa yang dilakukan oleh Raja Decianus atau Decius terhadap rakyatnya yang tidak menyembah berhala atau Tuhan mereka? 4, tindakan apa yang diperintahkan Raja Decius atau Decianus ketika mendengar 7 pemuda ini telah menghilang dari negerinya? 5, apa yang dilakukan Tamlika ketika menghadap Raja Baidarus? Anak soleh dan soleha, semoga dengan kisah singkat tentang Ashabul Kahfi ini dapat memberikan sedikit pengetahuan, dan kalau kita mau dalami lagi, ini lebih detail lagi, kisahnya diceritakan dalam Al-Quran, khususnya surah Al-Kahfi. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan, dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.